pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Aku Atalia. Dan aku Amel. Dan kali ini kita ada di Little Tokyo Blok M. Bener banget, kali ini aku sama Ata bakal mengeksplor tentang budaya Jepang, sejarah, dan tentunya tentang kuliner yang ada di Little Tokyo Blok M ini, guys. Ya, betul banget. Di sini tuh ada banyak tempat spot-spot lucu dan menggemaskan. Kayak ada tulisan-tulisan kanji Jepang, lampion-lampion, beserta perintilan-perintilan gemas Jepang lainnya gitu loh. Bener banget. Siapa sangka di sini di Little Tokyo Blok M ini ternyata bukan cuma tempat untuk estetik-estetikan aja, guys. Bukan cuma tempat buat foto-foto ala-ala Jepang gitu. Ternyata di sini itu tempatnya dua budaya nyatu tak gitu. Jadi antara budaya Jepang sama Indonesia. Jadi ibaratnya di Indonesia itu ada budaya Jepang atau budaya Jepang versi mini, itu kayak versi Shibuya gitu loh. Versi Shibuya. Iya, bener banget. Jadi ikutin kita berdua terus explore Little Tokyo Blok M ini sampai pengunjung acara ya. Bye. Yuk ikut. Ini kisah para cendekiawan, anak bangsa yang berkarya dengan kecerdikan. Segala perkara dapat dituntaskan, garpu pun jadi alat berbagi kesejukan. Lika-liku jalanan tak mampu mengusik, menyangga kepala jadi inspirasi bagi yang melirik. Mereka menantang aturan klasik, kuah mie bakso, kompak, satu plastik. Dan bukan demi eksistensi, namun ranah lebih untuk memperkaya galeri selfie. Mereka menerobos semua permasalahan, lepas tangan pun bisa teleponan. Menakjubkan, setiap hari mereka menyirami diri dengan gagasan. Terus melangkah dalam ruang gerak yang minimal melampaui batas dengan penuh akal. Jadilah cendekiawan dan raih ragam solusi untuk setiap situasi. Layaknya aplikasi, karya anak bangsa. Pasti ada jalan dengan Gojek. Dil, sahur. Dil, siapa? Dil. Tuh, Dil. Itu, apaan tuh? Mana sih? Orangnya hilang, Dil. Ah! Aduh, astagfirullah. Pesan air 200 gelas. Dia pesan air, Dil. Tambah lagi. Bocor, Dil. Bocor. Cairan tubuh bocor emang bikin horor. Kurang ion bisa dehidrasi. Nih tanda-tandanya. Catat, Pak. Bibir kering, badan lemas, dan kulit pucat. Terus gimana? Pocari Sweat saat sahur, jaga cairan tubuh. Otsuka. Little Tokyo Blok M adalah sebutan untuk kawasan di sekitar Melawai, Jakarta Selatan, yang berkembang sebagai pusat budaya Jepang sejak akhir tahun 1970-an sampai 1980-an. Awalnya, banyak ekspatriat Jepang yang bekerja di Jakarta tinggal di area ini karena lokasinya strategis dan dekat dengan perkantoran. Seiring berjalannya waktu, berdirilah restoran, bar, izakaya, karaoke,
toko, dan supermarket Jepang sehingga nuansa Jepang semakin kuat. Kawasan ini lalu populer dengan nama Little Tokyo. Menjadi tempat berkumpulnya komunitas Jepang, sekaligus destinasi warga lokal yang ingin menikmati kuliner dan budaya Jepang. Hingga kini, Little Tokyo Blok M tetap dikenal sebagai salah satu ikon wisata kuliner Jepang yang ada di Jakarta dan sebagai simbol pertukaran budaya Indonesia-Jepang. Nah, kalau kita ngomongin soal Little Tokyo Blok M ini, ternyata Little Tokyo Blok M ini terkenal yang banyak dicari itu yaitu kulinernya ternyata. Betul banget teman-teman. Jadi di sini tuh banyak kayak ramen, sushi ataupun dessert-dessert ala Jepang lainnya yang bener-bener se-Jepang itu. Pantesan banget dari tadi kita jalan-jalan, kita nyium aroma-aroma kayak ramen. Cium banget tuh ramennya. Enak banget. Bau Jepang banget lah. Nah, kita sekarang lagi di mana nih, Tak? Sekarang kita lagi ada di Izakaya Kashiwa. Maaf ya, guys. Dan kita pengen banget nyobain salah satu ramen terkenal, paling terkenal banget di Little Tokyo Blok M ini. Ayo, kita let's go. Go! Ya guys, ternyata belum muslim friendly alias tidak halal dan masih makanannya mengandung babi. Iya guys, sayang banget ternyata kita mungkin belum bisa nyobain di Izakaya Kashiwa ini. Kashiwa ini. Tapi kita punya alternatif makanan Jepang banget lainnya yang Harusnya masih muslim friendly banget. Harusnya sih banyak banget karena kuliner di Little Tokyo Blok ini sangat banyak guys. Ya, Jadi kalian tunggu aja kita berdua mengeksplor semua kuliner yang ada di Little Tokyo Blok M ini. Stay tune. Nah guys, kita nemu nih salah satu kuliner Jepang yang muslim friendly dan masih di sekitaran Little Tokyo Blok M juga. Bener banget, untungnya kita tadi udah explore lumayan agak jalan-jalan kaki guys. Jadi kita udah nemuin nih ternyata ada di Izokaya. Izakuya. Oh Izokaya. Iya Izokaya. Oh ya betul, Izokaya Izakuya juga. Jadi kalian kalau misalkan mau cari yang muslim friendly di sini ternyata bisa dan cocok untuk muslim friendly ya guys. Salah satu restoran Jepang yang muslim friendly. Oke. Bener banget. Yuk, langsung kita aja cobain kali ya. Hai guys, ini dia makanannya udah datang, beberapa makanan yang udah kita pesen dan kayak kita kalap ya Mel ya, udah banyak banget. Iya karena tadi di menunya tuh emang kayak udah enak menggugah selera banget. Jadi kita bingung nih mau pesan apa. Terus kayak Betul banget. apa kita coba semuanya mungkin ya. Ya, oke. Dari ramen ini yang Ini aku pesan apa? pesan udon dan ini ada rayu kalau nggak salah dan ini, aduh tapi ini enak banget dan ini tori paitan ya. Ya, jadi di sini tuh perpaduan kayak ada udon dan juga kalian kalau misalkan nggak mau makan mie yang mie
Ini ada nasi ataupun ada ramen ya teman-teman. Ya, jadi kamu mau coba yang mana dulu nih? Kayak aku mau nyoba udon dulu kali ya, kita cobain ya. Udah, boleh. Kalau gitu aku coba yang ini ya. Oke, boleh Kak. Cobain dulu. Dan di sini kita bisa add on cabe free, tapi ada juga chili oil dan itu perlu add on lagi. Aku mau tambahin cabe biar kayak pedes-pedes menggugah selera. Yuk Kamel. Aku mau nyobain udon aku. Coba-cobain yuk. Wow. Asli, ini Jepang banget. Enak banget, seenak itu dan harganya masih terjangkau sih ya teman-teman. Aku mau nyobain dan wanginya sumpah ini wangi Jepangan banget. Aku mau nyobain udonnya dulu. Tapi cukup besar. Rasanya umami nggak? Umami banget, bro. Gurih banget. Nah sekarang aku mau cobain ini nasi, ada scrambled egg-nya, sama norinya. Dan ini mungkin aku mau pakai ini ya, potongan ini. Menarik banget punya Mel. Kayaknya aku gigit aja deh. Oke. Is it good? Dan ini ada saus mentanya guys. Jadi ada dua varian itu, ada saus mentai, ada saus garlic. Jadi aku sini pakainya saus mentai guys. Ini nasi sama scrambled egg. Aku coba. Oh banget, ini perpaduannya enak banget. Jadi ada gurih, pedas, pokoknya enak banget. Rasanya kayak gak kalah dari soto Jepang yang aslinya kayaknya. Oke, kita makan dulu dan stay tune di dessert. Kita bakal beli dessert nanti. Bye. Ini kisah para cendekiawan, anak bangsa yang berkarya dengan kecerdikan. Segala perkara dapat dituntaskan, garpu pun jadi alat berbagi kesejukan. Lika-liku jalanan tak mampu mengusik, menyangga kepala jadi inspirasi bagi yang melirik. Mereka menantang aturan klasik, kuah mie bakso, kompak, satu plastik. Dan bukan demi eksistensi, namun ranah lebih untuk memperkaya galeri selfie. Mereka menerobos semua permasalahan, lepas tangan pun bisa teleponan. Menakjubkan, setiap hari mereka menyirami diri dengan gagasan. Terus melangkah dalam ruang gerak yang minimal melampaui batas dengan penuh akal. Jadilah cendekiawan dan raih ragam solusi untuk setiap situasi. Layaknya aplikasi, karya anak bangsa. Pasti ada jalan dengan Gojek. Diam, sahur. Dil, siapa? Dil. Tuh, ada Dil. Itu, apa tuh? Mana sih? Orang hilang, Dil. Ah! Aduh, astagfirullah. Pesan air 200 gelas. Dia pesan air, Dil. Tambah lagi. Bocor, Dil. Bocor. Cairan tubuh bocor emang bikin horor. Kurang ion bisa dehidrasi. Nih tanda-tandanya. Catat Pak. Bibir kering, badan lemas, dan kulit pucat. Terus gimana? Pokari sweat saat sahur, jaga cairan tubuh. Utska. Lihat guys, makanan kita udah habis dan kenyang banget, super duper kenyang banget. Rating makanan hari ini 9/10 karena mantep banget, bener-bener semangat itu dan sangat amat umami. Kalian jangan lupa cobain di Izokuya. Abis ini kita bakal masih punya ruang untuk dessert.
Habis ini kita akan move ke tempat dessert. Jadi kalian tunggu ya guys. Bye. Halo guys, balik lagi sama aku dan Amelia. Dan kita saat ini lagi ada di Papaya Fresh Market. Dan ini masih dalam satu kawasan Little Tokyo Blok M. Kali ini setelah tadi kita makan-makan, kita masih punya sedia perut sebagian untuk dessert. Dan kali ini kita mau ngenalin ke kalian beberapa macam dessert yang harganya cukup terjangkau buat kalian semua cobain. Bener banget, kali ini kita bakal masuk ke dalam dan cobain beberapa dessert. Tentunya sebagai menu penutup karena kita tadi udah makan makanan yang berat ya, makan siang ya. Asin gitu lah, intinya Iya. butuh yang manis-manis nih mulut. Bener banget, jadi kita bakal lihat ada apa aja sih di dalam. Yuk, Let's go. Guys, jadi aku dan Amel habis dari Papaya dan kita ngebeli dua mochi. Yang pertama ini sangat amat otentik dari Jepang, yaitu warabi mochi, dan ini udah dimodernisasi, yaitu kayak Ichigo yaudah. Daifuku mochi. Ya, dan itu cukup terkenal juga di Jepang. Aku mau nyobain nih sama Amel. Aku mau buka dan Ini udah buka ya? mana ya tusukannya? Ini, kita buka ambil dulu. Ini Aduh, gula ya? Iya. Ini gula merah. Kayaknya nggak ada tusukannya, maaf ya, pakai Oh iya, nggak ada ya? pakai tangan nggak apa-apa ya. Dan kita juga mohon maaf berdiri karena nggak ada tempat duduk. Jadi aku sama Amel langsung nyobain buat ngemanisin mulut kita yang dari tadi udah asin banget gara-gara makan ramen yang enak itu. Ayo cobain. Kamu dulu cobain. Aku dulu. Enggak, berdua langsung aja. Oke. Aku nyobain satu. Sedikit. Dingin banget ternyata guys. Aku mau celup. Ini kayaknya gula arennya gitu kali ya. Let's try. Gimana rasanya? Enak banget. Kayak chewy. Adem di mulut. Terus ini kayaknya kacang ya? Iya, kayak ditambah bumbu kacang gitu kali ya. Kacangnya tuh lembut banget. Terus di sini ada gula Gula aren. pemanis karena di sini tuh rasanya kayak agak plain gitu. Jadi pas ditambahin gula tuh agak jadi lebih manis. Nah, coba kamu rating dari mochi ini. Ini rating dari aku mungkin 8/10 kali ya. Kalau aku mungkin aku agak kurang suka, dari aku rating 7 karena di sini terlalu plain dan cuman ada rasa kayak manis dari gulanya. Sedangkan aku sukanya yang mochi yang ada tekstur yang kayak crunchy dalamnya gitu, kayak ibarat ada kacangnya gitu atau red bean-nya gitu. Oke guys, jadi kali ini mungkin segini aja segmen kita kali ini dari Little Tokyo Blok M. Selebihnya mungkin kalian bisa datang dari rekomendasi kita, dari kuliner, dari budaya, sejarah. Mungkin kalau kalian tertarik bisa datang langsung ke sini. Betul Di banget. mana tuh Tak kalau boleh tahu? Di Blok M, negara Blok M, pasti kalian tahu kan? Di Jakarta Selatan, tepatnya. Oke deh. Sekian. Nah guys, tadi kalian sempat ikut
udah ikut kita explore semua tempat di Little Tokyo Blok M ini, mulai dari kita nge-explore beberapa kuliner yang ternyata masih ada beberapa makanan yang belum friendly muslim friendly ataupun belum ada sertifikasi halalnya. Benar banget, sayangnya mungkin di sini ada beberapa yang belum muslim friendly, tetapi masih banyak alternatif lainnya yang kalian bisa cobain guys. Nah jadi tadi kita udah nyobain apa aja sih? Aku udah nyobain udon yang pertama, terus kamu juga nyobain kayak nasi bowl gitu, Iya, rice bowl gitu. Dan juga tadi kita udah nyobain dessert, yaitu yang otentik banget sama Jepang nih ya, yaitu mochi guys. Jadi menurut kamu gimana nih perasaan kamu setelah mengeksplor ini di sini? Aku happy banget sih karena kayak aku baru tahu selama ini, walaupun aku sering ke Blok M, ternyata ada Little Tokyo Blok M loh. Jadi buat kalian yang kayak pusing, aduh, aku pengen banget ngerasain makan-makanan Jepang, tapi bingung jauh ke Jepang. Ternyata ada loh guys di Blok M ini, Tokyo Blok M itu yang ada di Jakarta Selatan. Iya betul banget. Jaksel banget lihat deh pada culture. Pasti teman-teman Jaksel atau teman-teman yang lain juga pasti nggak asing lah ya dengan Blok M ini pastinya tentunya. Jadi kalian jangan lupa mampir ke Little Tokyo Blok M ini kalau kalian pengen nyobain masakan atau suasana ala-ala Jepang gitu guys. Betul banget. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah nemenin kita sepanjang jalan acara ini, sepanjang jalan nemenin kita explore beberapa tempat di Little Tokyo Blok M ini. Dan sayonara. Sayonara, bye-bye.